anna salatal jama'ati sunnatun muakkadatun. Madhab 6 benar, pendapat yang benar, ya kan? Mana pendapat itu yang dipegang oleh mayoritas ulama, jumhur ulama, sesungguhnya sembahyang berjamaah itu adalah sunnat muakkadah, sunnat yang sangat dianjurkan. Di dalam mazhab Syafi'i, apabila sunnatnya itu sunnat muakkadah, berarti kebiasaannya di pendapat mazhab imam yang lain berarti ada yang mewajib makan. Nah, kayak dia contohnya sembahyang witir dalam mazhab Syafi'i itu sunnat muakkadah. Di dalam mazhab imam yang lain, di antara nomor 3 itu ada yang mewajibkan sembahyang witir. Nah, dalam mazhab Syafi'i sunnat muakkadah. Nah, begitu juga di dalam sembahyang berjamaah ini, dua jamaah sembahyang ini, hukumnya adalah sunnat muakkadah. Artinya sangat dianjurkan. Mun kawan jangan kada berjamaah. Ujar siapa tadi? Ujar Imam Syafi'i, kecuali ada udzur yang jelas. Aku dari Imam Syafi'i katuju benar lawan seseorang nang inya itu sembahyang berjamaah, kada menunda sembahyang tu nah. Ya kan? Ya, ada penjelasannya lebih lanjut. Kemudian waqala ba'du ashabina fardu kifayatin. Ada juga yang berpendapat sembahyang berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya bila ada sudah melaksanakan sebagian di kampung itu, di masjid, dilanggar di mushola, maka nang lain gugur kewajiban. Bila kada ada lalu, nah badosa sekampungan. Itu fardu kifayah. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi. Wa qala ba'duhum fardu ainin. Ada juga sependapat ulama yang lain mengatakan bahwa hukumnya fardu ain. Arti fardu ain mun kada berjamaah berdosa. Ya kan? Nah, wahwa pendapat yang fardu ain ini qaulun qawiyyun fi haqqi man yasma'un nida. Orang nang mendengar adzan ini nang wajib tadi, tapi ini tetap dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnat muakkadah. Cuman ada ulama lain yang mengatakan ini hukumnya fardu ain. Cuman ada berkait apabila mendengar azan. Karena ada yang mengatakan fardu kifayah, karena ada yang mengatakan fardu ain apabila mendengar azan, maka mazhab Syafi'i berihtiyat bahwa ini adalah sunnat muakkadah, mun kawa jangan ditinggalkan. Maka sunnat sembahyang witir, kan? Itu sunnat muakkadah. Seperti itu. Kemudian waqala al-Imam al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin i'lam anna as-salata jama'atan, sesungguhnya sembahyang berjamaah itu syiaru ahlil Islam, syiarnya orang-orang harus dinampakkan. Ada nyari mic-nya, tawanya di dalam, di luar ada di luar, karena ini syiar ahlil Islam, syiarnya orang Islam. Koma benyaring, wirid boleh benyaring. Kenapa? Supaya mengajari orang di belakang. Mungkin. Nah, cuman karena
wawayahan baitih pas bawirin itu lihati ada orang yang sembahyang di belakang tadudi bila ada jamaah sedikit supaya memberi kesempatan kepada yang sembahyang tadi karena kita banyak yang benar buyarnya ya. Cuman kalau pun paham pulang seorang sembahyang tadudi ya tadudi lain masuk lah nah kata berjamaah berdiri banget makanya datang saya pun paham jangan di dalam di luar disediakan sudah ambalnya sejadahnya misalnya adalah ini nggak ada paham tuh nggak ada paham lagi ini mau kasih kan kurang pengajian nah, ini ciri atau syiar umat Islam wa unwanul ubudiyah dan sembahyang berjamaah ini adalah tanda penghambaan diri. Mendengar azan hayya 'alas shalah mirip lah kalau di Makkah hayya 'alas shalah tanda aku hamba mendengar azan muadzin mengiau ini Allah mengiau nih aku hamba Tuhanku mengiau nah tanda aku hamba bukti aku hamba lapas gawian lain HP bermain game lapas gawian laptop tutup dulu toko tutup dulu, jualan stop dulu. Bahkan apapun ibadah lain stop dulu, istirahat dulu. Yuk ambil wudu, sembahyang berjamaah. Ini adalah unwanul ubudiyah, tanda penghambaan diri. Dan penghambaan artinya kita mulai rumah mendengar azan dan kita akuni pulang sebagai bukti bahwa aku ini adalah hamba Allah. Nikmat berarti Allah menjulungi bahkan ada banyak nikmat yang Allah julungi kadang kita minta, ya kan? Banyak ini. Nah kita minta pun juga ada Allah menjulungi bila itu pas lawan kita. Unwanul ubudiyah di situ ada tanda penghambaan diri. Wa madharu wahdatil ummah dan cermin atau madhar kenampakan cermin bersatuannya umat. Di kampung tuh nah bilanya sembahyang berjamaahnya banyak orangnya berarti persatuannya bagus kan. Bagian musuh Islam apabila melihat berjamaah di masjid sembahyang ini banyak orangnya hubungannya tuh ketar-ketir. Cuman sayangnya kita umat Islam ya kan tertipu dengan kegiatan dunia, tertipu dengan kesibukan dunia, lalu melupakan sembahyang berjamaah. Itulah ayo dulu kita mulai diri kita dulu ya, mulai keluarga kita, mulai kawan-kawan kita, kemudian kayaknya kita mengajak kepada orang lain bahabar mana supaya berjamaah bagus, ya kan? Kadang orang itu kadang perlu dalil untuk menyentuh hatinya, kadang melihat video aja, kadang melihat gambar, dan kita nih ngotot pak,
Ya kan, misalnya kita nih karyawan, nggak sembahyang berjamaah, atau video kita alhamdulillah kalau berjamaah. Sekalinya melihat video tadi, bosnya kan, ada melihat dalil ada melihat menghadap hadis, menghadap Quran, ada melihat karyawan aku jauh empat berjamaah, masa aku hadap rukyah kok. Nah kita sebelum bertakutkan kita bersedekah itu kan di masjidnya ada nama dari hamba Allah, dari Haji Anu Sa'anu, dari Haji Anu Sa'anu. Sebelum aku nemuin Tuhan, bang perlu kabar pengumuman itu hujan sidin, perlu atau perlu, karena di sini sepale ini kepala manusia kan beda-beda di sini. Sepale itu harus dipanasi dulu yang mau bersedekah, ya kan? Si anu nih bersedekah 100.000, padahal gawiannya misalnya ojek online, seorang bos Intaluk misalnya, munada apa kan sengaja pernah ya tuh. Seorang bos Intaluk ini misalnya adalah ojek online-nya, tapi nya kalau bersedekah 100.000, 1 juta, seorang bos Intaluk masa kada awal. Nah itu kan dipanasi. Kita berjamaah nama talim itu apa? Ini foto sekali-kali kita tulis saya alhamdulillah kawa hadir majlis talim, alhamdulillah kawa berjamaah sembahyang isya. Ada yang melihat tergugah hatinya dapat pahala, kan? Nah, di kita nih Pak berjamaah banyak, apalagi subuh, apalagi isya, ini pertanda persatuan kita itu bagus. Wa qala al-Imam Ibnu Daqiq al-'Id bi ihkam al-ahkam. Apa sini? Fadilatul jama'ati mansusun 'alaiha minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamaan sembahyang berjamaah itu sangat ditegaskan oleh Nabi Muhammad. Sidin langsung menggawi. Ada pula hadis tentang keutamaan sembahyang berjamaah. Bahkan ada riwayat sidin waktu berjamaah sembahyang yang lain disuruh imam, sidin keluar mengontrol siapa pada berjamaah. Ini sangat ditegaskan oleh Nabi. Wa athu 'alaiha mutakarrirun, dan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang berjamaah ini berulang-ulang. Kadang sekali aja, ada banyak 2 kali aja, rancak. Makanya kan sigat hadisnya beda-beda. Sahabat anu mendengar Rasulullah memberikan apa? Memadahkan keutamaan sembahyang berjamaah ini. Karena di hari lain sahabat anu mendengar, karena di hari lain sahabat anu mendengar, bahkan bukan sekedar perkataan aja. Sahabat melihat Rasulullah berjamaah, lalu diriwayatkan oleh sahabat, dan didengar oleh tabi'in, diberikan lagi kepada tabi'in, diberikan lagi kepada tabi'in sampai di zaman kita. Ini mutakarrirun, berulang-ulang. Nah, ujungnya fala yanbaghi lil muslimi an yatahawana fiha, maka tidak pantas bagi orang muslim an yatahawana fiha, maentengakan sembahyang berjamaah. Bahasa Indonesianya, jangan meremehkan sembahyang berjamaah itu, karena selalu ditegaskan oleh Nabi Muhammad, karena selalu diulang-ulang oleh Rasulullah
tentang keutamaan sembahyang berjamaah. Sekiranya kita mendengar pendapat atau perkataan-perkataan ulama yang sudah disebutkan tadi, sekiranya kita membuka semangat kita, menyalakan semangat kita untuk selalu sembahyang berjamaah, apakah lagi di dalam masjid. Nah, mudah-mudahan yang asalnya kita zuhur di rumah di masjid, asar di rumah sembahyang di masjid, subuh maginnya jangan di rumah, di masjid. Itu yang kita harapkan dalam membaca keutamaan sembahyang berjamaah ini. Nah, kemudian al-mabhasul rabi', pembahasan yang keempat, bayan manzilatil mutakhallif 'anil jama'ati bi ghairi ilmin. Penjelasan tentang bagaimana orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah padahal ingat kadada udzur. Apa kaitan penjelasannya? Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan berkah panjang umur, sehat badan, kawalan kita berkumpul di masjid ini, di majlis ini, di dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita hadir pada ta'lim ini, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan kita berdatang panjang umur di dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hududin nabiy al-fatihah. Qawlan masyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.